Selamat pagi, saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh bangun pada pagi hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih bagimu Tuhan, Bapa di dalam sorga, yang menjaga dan memberikan bagi kami untuk boleh melihat hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami dan berikan hikmat bagi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023, yaitu dari kitab Matius pasal 5 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus Kristus, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum yang dilaksanakan dan dipahami oleh umat Yahudi pada masa itu, di mana dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ahli-ahli Taurat terdapat pelajaran yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu tetapi bencilah musuhmu. Maka pada kesempatan ini Yesus Kristus meluruskan pemahaman iman umat Yahudi yang mereka kira bahwa Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama kita, saudara kita, orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kita boleh membenci musuh. Namun pada kesempatan ini Yesus meluruskan hal itu. Yesus berkata bahwa kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita, bahkan musuh kita. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang selalu mendukung kita, lalu kita membenci orang yang memusuhi kita, kita sama saja dengan orang jahat. Yang dalam konteks ini Yesus menyamakannya dengan pemungut cukai, yang pada masa itu pemungut cukai dianggap adalah orang berdosa, orang jahat yang memeras bangsanya sendiri, yang dianggap musuh oleh umat Yahudi pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pelajaran ini kini diperhadapkan dengan kita. Pernyataan Yesus ini sekarang menyapa kita dan menyuruh kita untuk mengasihi siapapun, bahkan orang asing yang tidak kita kenal, bahkan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang selalu menginginkan kita hancur dan jatuh. Bahkan kita harus mengasihi orang-orang yang seperti itu, yang memusuhi kita. Barangkali memang sangat berat untuk kita melakukan ini. Kita mungkin akan merasa bahwa hal ini sangat sulit sekali, saudara. Tetapi pada saat ini kita menyadari bahwa sesulit apapun itu kita harus melakukannya, karena ini adalah perintah langsung daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mengapa demikian? Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, jelas sekali bahwa
Inilah perbedaan anak-anak Tuhan daripada anak-anak dunia. Supaya kita layak menjadi anak-anak Bapa di sorga, anak Tuhan, maka kita harus melakukannya, yakni mengasihi musuh, mengasihi orang lain yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang menjelek-jelekkan kita, bahkan yang menyakiti hati kita. Kita harus mengasihi mereka, karena kita adalah anak-anak Allah, anak Tuhan, anak Bapa di sorga. Itulah perintah Tuhan. Itulah ketetapan Tuhan yang harus kita jalankan dalam hidup kita sepanjang hidup di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sesakit apapun hatimu, sehancur apapun hatimu dan perasaanmu, apapun yang telah diperbuat orang lain itu, yang telah menyakitimu, saat ini kita disapa oleh firman Tuhan. Firman dari Yesus Kristus yang juru selamat kita. Mari, kasihilah, ampunilah mereka-mereka yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita terluka, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara. Tuhan Yesus memerintahkan bahkan kita harus mengasihi mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang baik hati, mari berjuanglah. Ampunilah mereka yang menyakitimu. Berikan maaf, rangkul mereka dan kasihilah. Apalagi saat mereka jatuh, saat mereka kini tak berdaya, tetapi mereka pernah menyakitimu. Firman Allah saat ini mengatakan, berikanlah kasihmu, ulurkan tanganmu, bantulah dia, tolonglah dia dalam keterpurukannya, sekalipun dia pernah menyakitimu, melukaimu, membuat engkau sengsara, membuat engkau hancur dan putus asa. Saat ini firman Allah memerintahkan kita harus mengasihi mereka yang melukai hati dan menyakiti kita. Selamat berjuang saudaraku untuk memberikan kasih terbaik sebagaimana firman Allah telah memerintahkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas ajaran firman-Mu yang telah mengajar kami pada pagi hari ini. Kini kami menyadari Tuhan bahwa kami harus mengasihi mereka-mereka yang melukai hati kami dan menyakiti kami dan orang-orang yang memusuhi kami. Tolong kami Bapa, kuatkan kami untuk dapat melakukannya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami akan melangkah pada pagi hari ini, menyongsong kehidupan kami yang baru pada hari ini. Sertai kami Bapa, jagai kami, dan berkatilah kami, agar kami berhasil melakukan pekerjaan kami pada hari ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, hari Selasa 2 Mei 2023. Selamat berkarya, selamat beraktivitas hari ini. Untuk saudariku jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan segera memulihkan engkau dari sakitmu. Yang sedang mengalami pergumulan, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan menolong engkau dan meluputkan engkau dari semua pergumulanmu. Kepada yang sedang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun dan tetaplah berbahagia. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan umur panjang dan sehat selalu. Saudariku dikasih Tuhan, sampai di sini pertemuan kita dalam renungan hari ini. Tuhan memberkati kamu sekalian. Shalom.